Kita lihat kitab Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya ulangi lagi. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara siap menerima kebenaran ini atau tidak. Tapi kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus berani mengatakan seperti yang Paulus katakan. Tahun 2009, dunia betul-betul mengalami kehancuran yang luar biasa. Kita bersyukur, kita tidak merasakan itu, tapi dunia sedang ketakutan. Ya. Di awal tahun ini saja, sudah ada 4 orang terkaya di 4 negara yang bunuh diri. Amerika, lalu Prancis, lalu Jerman, sebelumnya Italia. Perusahaan-perusahaan dunia mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, gereja sepertinya tidak pernah menyiapkan jemaat Tuhan untuk menghadapi krisis ini. Gereja sedang dininabobokan, sedang dimanjakan dengan kata pelayanan. Khotbah-khotbah yang ada dalam gereja membuat orang itu terlena. Renungkan ini baik-baik. Nah, dengan kata lain, saya mau katakan hari ini supaya kita semuanya siap. Justru gereja sekarang ini menjadi musuh Tuhan. Kenapa gereja menjadi musuh Tuhan? Sebab yang gereja ajarkan itu hanya untuk menyenangkan orang, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita semuanya tahu bahwa semua kehendak Tuhan, dengarkan ini ya, semua kehendak Tuhan, semua, enggak sebagian, semua kehendak Tuhan itu pasti bertentangan dengan kehendak kita. Jawab ya atau tidak. Itu pasti. Nah, ketika gereja mencari penghormatan, mencari perkenanan manusia, maka gereja menjadi lawan Tuhan. Saudara, ibadah-ibadah yang sekarang ini kita harus berhati-hati, hanya membuat orang senang sebentar. Tidak salah pujian, tidak salah musik, tidak salah penyembahan. Lagi sekali tidak salah. Tetapi kalau hanya menghibur orang, sebagai contoh, ketika hari itu pemain musik tidak pas, pemain musiknya jelek, kebetulan sekali pemimpin pujiannya pun nggak kompak dengan pemain musik. Jawab iya atau tidak pertanyaan ini. Selesai ibadah pasti gembalanya akan marah mereka habis. Jawab iya atau tidak. Pernah tahu nggak penyebabnya? Kenapa gembala bisa begitu marah kepada pemain musik dan pemimpin pujian atau WL yang hari itu nggak beres pelayanan? Karena gembala menganggap gereja itu tempat entertain. Maka gembala berkata gini, kalau begini terus pelayananmu, maka minggu depan saya mau datang ke sini. Pujianmu nggak karuan, musikmu nggak karuan. Saudara, kelihatannya benar teguran itu. Pernahkah saudara tahu salahnya di mana? Tidak membawa orang kepada Kristus, tapi membawa orang hanya untuk disenangkan. Kenapa kalau minggu depan nggak datang? Sebab rata-rata gereja sekarang ini itu harus nyicil di bank untuk uang gedung atau uang apa saja. Coba renungkan ini. Akhirnya jemaat itu hanya di-entertain, ya dihibur saja untuk tetap datang, supaya persembahan masuk, supaya bisa bayar cicilan bunga bank setiap bulan. Mengerikan sekali. Kita lihat sekarang ini gereja hobinya renovasi.
Betul nggak? Hampir tiap minggu, tiap bulan ada yang direnovasi dalam gedung gereja itu. Entah toiletnya, entah karpetnya, entah mimbarnya, entah apanya lagi. Maka gereja tidak lebih daripada tempat hiburan. Maka itu jangan terjebak. Ketika ekonomi dunia sedang hancur ini, gereja harus mempersiapkan orang untuk siap miskin tapi tanpa kecewa. Ya, hati-hati yang biasa dengan uang banyak, hati-hati. Karena keadaannya sungguh mengerikan. Kita harus mengajar orang Kristen, mengajar jemaat untuk tahun ini betul-betul tetap bisa bersukacita walaupun nggak punya duit. Bayangkan, yang perusahaan-perusahaan besar aja hancur, apalagi yang kecil-kecil. Kita bersyukur di Minasa, Tuhan masih berikan tanah yang subur. Nggak kerja pun hidup, asal mau tanam sesuatu aja. Tapi yang di luar sana mengerikan sekali. Bayangkan orang kaya aja bisa bunuh diri. Ketika orang-orang punya pensiun ditabung belasan tahun, tahu uang itu lenyap begitu saja. Kapan gereja mengajarkan ini untuk mempersiapkan diri dalam penderitaan? Saudara, kita harus tahu ketika gereja pengajarannya memanjakan jemaat. Saya tidak tahu berapa banyak saudara pernah dengar ada pendeta ngajar begini. Siapa yang punya utang? Sekarang tulis di kertas. Berapa utang saudara? Maju ke depan. Nanti saya doakan. Begitu doakan, wah dengan urapan yang macam-macam begitu. Ayo kita robek kertas-kertas itu. Pulanglah. Nanti utang itu lunas. Dan ada orang percaya. Itu pengajaran berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Nggak mungkin ada hutang bisa didoakan lalu lunas. Itu pengajaran yang ngawur sama sekali. Kalau memang begitu, ayo kita hutang sama-sama terus kita berdoa. Betul nggak? Sudah nggak benar. Maka itu hati-hati. Saya berkata kepada saudara, tinggalkan gereja sekalipun hebat seperti apa gereja itu. Kalau pengajarannya tidak bicara soal penderitaan dan neraka, tinggalkan gereja itu. Gereja yang bicara uang diberkati, sukses, berhasil, hati-hati. Ribuan tahun yang lalu Paulus sudah berkata begini. Kita ini hamba siapa? Kalau kita hamba Kristus, maka kita tidak akan mencari suka pada manusia. Tidak akan. Mumpung baru 10 hari tahun ini kita lewati, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Model pelajaran apa yang kita suka? Model pelajaran apa yang kita suka? Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi semua tantangan yang akan datang. Kita lihat 2 Timotius 3. Inilah satu-satunya tulisan. Bayangkan, inilah satu-satunya tulisan. Bukan cuma di Alkitab. Di seluruh dunia tidak ada orang yang pernah menulis bagaimana ciri atau model orang pada akhir zaman. Itu nggak ada. Hanya 2 Timotius 3 saja. Mari kita lihat. Apa judulnya? Ayo, Alkitab judulnya apa? Keadaan manusia kapan? Pada akhir zaman. Berarti kapan itu? Sekarang. Jadi inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Bukan cuma di Alkitab. Satu-satunya tulisan yang memberitahukan kepada kita bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Menakutkan. Nah, gereja harus mengkhotbahkan ini supaya gereja siap menghadapi keadaan yang aneh ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, jadi sekarang bukan, akan datang masa yang sukar. Jangan dikatakan dari dulu masa sukar terus. Betul. Tapi yang 2009 ini aneh sekali. Orang tidak pernah membayangkan, saudara, nggak pernah membayangkan bahkan ada masalah seperti ini. Saya juga heran. Kita bersyukur di Indonesia kita nggak terlalu merasa, nggak tahu kenapa Indonesia bisa seperti ini. Tapi ini sudah berbahaya. Kok kita nggak merasa? Orang sudah sulit sekali. Sekarang ini orang punya uang banyak pun tidak bisa jual apa-apa. Orang punya pabrik pun tidak bisa jual apa-apa karena keadaan seperti ini. Coba dengarkan berita tiap hari ini. Dengar berita di provinsi